Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi di podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Nika Nustawijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang review roadshow guru tamu nih rekan-rekan semuanya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang roadshow di Region 1. Nah, hari ini kita akan membahas dan berbincang-bincang santai tentang review di roadshow Region 2 bersama tamu saya. Halo, Pak Alfianto. Halo. Halo, sehat nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa rekan-rekan, selalu semangat ya. Kayaknya ada yang beda nih. Apa tuh? Kalau habis setelah roadshow itu selalu ada yang beda. Yeah. Kayaknya habis dari tempat-tempat panas ya. Agak hitam ya jadi. Baik, rekan-rekan sekalian perlu saya sampaikan kembali bahwa kegiatan roadshow ini ya Pak Alfi ini merupakan agenda rutin ya yang diadakan oleh PT Cipta Sarana Cendekia setiap bulannya. Kalau di bulan kemarin Pak Alfi sudah roadshow di Region 1 di Banyuwangi. Ya. Di Region 2 ini adalah Gresik, Lamongan sama Tuban nih Pak Alfi. Kenapa kok memilih Region 2 di kota Gresik, Lamongan, Tuban? Dan ada berapa sekolah yang menjadi tujuan roadshow teman-teman dari Cipta Sarana Cendekia? Oke, jadi gini. Kita menjadikan program yang namanya roadshow ini menjadi salah satu, kalau kita ngomong di konten yang sebelumnya ya, kita menjelaskan mengenai roadshow ini adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk menyambung silaturahmi tentunya. Yang kedua, kita ingin menyapa adik-adik yang mungkin selama ini dia belajar di era yang pandemi dengan segala ya kemajuan baru, keterbiasaan baru, sama batasan-batasan yang mungkin membuat mereka agak susah kali ya untuk bisa memperoleh ilmu lah katakanlah atau wawasan di situ. Ada banyak batasan di situ. Nah, kita kemarin milih Region 1 di Banyuwangi, alasan saya adalah kita mau mencoba mengurut dari yang paling timur dulu. Oh gitu. Yang Banyuwangi kemarin alasan seperti itu. Nah, ini kalau kita urut-urutin nih, harusnya kan dari Banyuwangi saya larinya ke arah Jember atau ke arah Situbondo, Bondowoso gitu ya lari. Kenapa saya lompat? Kenapa saya langsung ke tengah-tengah gitu ya, dari Malang katakan ke Banyuwangi tengah-tengah. Saya kemudian terpikir setelah pulang dari Banyuwangi kemarin, oke, ini ada beberapa kultur di Banyuwangi, saya pengen dapat kultur yang lain nih. Jadi Region 2 akhirnya saya arahkan untuk saya ngambil di Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kenapa demikian? Kenapa saya ngambilnya di Gresik, Lamongan, dan Tuban? Satu, ada beberapa sekolah, ada banyak sekolah yang udah kerjasama dengan kita di situ. Termasuk salah satunya adalah SMK Islamikon Gresik yang punya kelas industri jalinan kerja kelas industri dengan kita. Jadi kita ingin memulai dari sana, kemudian ingin menyapa teman-teman yang sudah lama juga, karena Gresik, Lamongan, dan Tuban ini juga rekanan-rekanan yang juga sudah lumayan lama, dan juga banyak teman-teman baru akhirnya saya bertemu di sana. Oke, kita coba di area Gresik, Lamongan, Tuban. Dan ini memang jadi salah satu feedback yang sedang saya cari ketika saya datang ke area sekolah yang sangat dekat dengan kawasan industri. Jadi 11 sekolah kemarin totalnya dalam waktu 4 hari kita melaksanakan roadshow sekalian sama guru tamunya. Wah, kuat ya Pak Alfi ya? Ya, alhamdulillah kuat sih. Wah, luar biasa. Nggak ada capeknya kalau ketemu sama anak-anak. Oke. Baik, seperti kita tahu Pak Alfi, roadshow ini diagendakan setiap bulan oleh PT Cipta Sarana Cendekia. Kemudian apa nih menurut Pak Alfi beda atau persamaannya roadshow di Region 1 dengan yang ada di Region 2? Ya, karena saya sebut tadi ya, kan jadi tujuan utama saya di sini adalah saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Karena ketika saya nanti bergeser dari Banyuwangi, kalau langsung ke daerah sekitar, saya merasa nanti mungkin kulturnya akan sama yang akan saya bentuk ini. Jadi saya butuh, istilahnya saya butuh fluktuasi gitu. Saya harus naik turun begitu terus. Saya ambil di Gresik, Lamongan, Tuban ini tentunya ada beda, ada sama. Kalau dari persamaan, sama niatnya, sama tujuannya, kita ke sana ngapain, dan sama feedback yang kita terima, antusiasmenya sama-sama besar. Kemudian kalau perbedaannya ya memang itu yang saya cari gitu. Ada beda kultur di sana tentang bagaimana pengembangan sekolah, kemudian bagaimana mindset anak-anak yang ada di sana dengan daerah sekitarnya bagaimana. Jadi ada perbedaan-perbedaan memang di situ. Nah, beda-beda ini tadilah kemudian yang menjadikan kita akhirnya mendapat banyak hal di kegiatan roadshow ini. Dan yang jelas, belajar dari region yang pertama, saya membawa beberapa materi yang sebetulnya kalau dilihat dari tampilan slide-nya kali ya, dari bahannya sama. Cuman dari saya menyampaikan itu satu dan lain sekolah akhirnya
saya belajar di Banyuwangi itu tidak bisa saya hanya menggunakan satu topik. Katakanlah walaupun topiknya bekerja melanjutkan wirausaha, topik ini saya sampaikan dengan cara, dengan tempo yang sama di seluruh sekolah. Akhirnya saya betul-betul di situ belajar untuk menggali karakteristik, oh sekolah A dia lebih condong ke, kayak kemarin ada yang lebih condong ke wirausaha. Jadi bekerja, wirausaha dan melanjutkan gitu. Ada sekolah yang ingin melebarkan wawasan anak-anak gitu. Jadi saya lebih banyak fokus ngasih ke materi-materi yang membuka jendelanya mereka gitu. Jadi kita bedanya kita lebih fleksibel sih di region kedua ini. Oke. Jadi menyesuaikan juga ya Pak Alfi ya, dengan karakter di sekolah masing-masing. Melihat lah ya. Oke. Apakah ada persiapan khusus nih Pak Alfi setelah, atau mungkin hal baru nih yang didapat setelah dari Roadshow Region 1 kemarin? Yang jelas persiapan khusus ya, satu, kita mempersiapkan betul-betul untuk setting waktu. Jadi kita betul-betul keep up. Saya bahkan minta sama Mas Indra ya, sama teman-teman kreatif untuk betul-betul mantau kita. Jadi di satu sekolah ke sekolah yang lain, gitu, satu daerah sekolah ke daerah yang lain, kita benar-benar ngeset waktunya harus baik. Kita harus prepare di situ. Kemudian bahan tadi juga sama. Jadi walaupun slide-nya sama, mungkin nggak semuanya saya tampilkan. Karena saya menyesuaikan dengan anak-anak dan karakternya seperti itu. Oke, nah tadi kan berarti ada perubahan nih Pak, dari Region 1 ke Region 2, terutama di beberapa materi ya. Kemudian antusiasmenya gimana Pak? Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah antusiasme ya, tadi saya udah ngomong tuh, antusiasmenya sama, salah satu kesamaan antusiasme anak-anak. Apalagi ketika kemudian saya menyampaikan ini dengan cara, dengan bahasa yang berbeda ke mereka di masing-masing sekolah, saya jadinya bisa nyari tuh. Ketika saya masuk, saya ngelihat kayak apa, saya ngobrol dulu karakternya di sekolah seperti apa dengan guru-gurunya. Saya berusaha menyesuaikan dengan mereka, flow-nya saya bikin mengikuti sama mereka. Saya mungkin menyampaikan dengan bahasa yang dekat dengan mereka. Antusiasmenya bagus. Bahkan beberapa sekolah menyampaikan anak-anak betul-betul istilahnya apa ya, nggak bisa saya ngomong tercerahkan, cuman anak-anak jadinya mulai ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka gitu. Karena intinya saya melaksanakan guru tamu ini sebenarnya bukan kita ngajar-ngajarin, enggak. Makanya saya kurang, ya kalau bahasa secara strukturalnya guru tamu lah ya kegiatan itu. Tapi saya memposisikan diri di situ tidak sebagai guru tamu. Guru tamu, oke. Saya kepingin hanya untuk melakukan sharing gitu sama mereka. Saya pengen mereka betul-betul nyentuh ke dalam aja. Jadi tujuannya mereka sekolah tuh ngapain sih sebenarnya dan apa yang ada di luar sana gitu. Nah, ketika saya membawa dunia di luar ke hadapan mereka, saya ceritakan itu mengenai persiapan kalau kerja ngapain gitu ya. Istilahnya pre-nya kita bekerja itu kayak interview segala macam, hanya dengan ilmu-ilmu yang mungkin sederhana yang mereka bisa akses di sini nih, mereka bisa akses sendiri, itu aja mereka udah antusiasmenya kenceng banget. Dan itu nggak hanya siswanya, sekolah tuh, karena ternyata memang Bapak Ibu juga menunggu-nunggu kita gitu loh, untuk kita bisa turun lagi ke sekolah, kita bisa turun lagi ke lapangan, kita melihat dari dekat seperti apa gitu. Jadi ini pelajaran baru sih buat saya gitu. Oke, luar biasa Pak ya, berarti antusiasmenya baik itu dari sekolah maupun dari siswanya luar biasa. Wow. Kalau gitu sebelum dilanjut silakan Pak Alfi mungkin bisa kita santai-santai lah ya. Santai-santai dulu, kita ngopi dulu ya. Nah, ini spesial nih buat Pak Alfi. Pulang-pulang roadshow gitu kan, sampai kantor matanya masih agak setengah kebuka gitu. Kita ngopi. Kayaknya tambah subur ya Pak ya habis roadshow ya. Iya. Jarang tidur kan. Wah, luar biasa sekali. Bisa dikasih gambaran nih Pak Alfi, gimana sih gambaran ketika roadshow di Region 2 Gresik, Lamongan, Tuban? Oke. Secara umum aja Pak Alfi. Sebetulnya agak sedikit di luar ekspektasi saya ya. Ketika saya datang ke sana dengan area yang mungkin sangat dekat dengan industri ya, di Gresik, di Lamongan, kemudian di Tuban. Bahkan kemarin kita sempat melakukan reschedule karena saya terpaksa nggak bisa berangkat di hari pertama ke Gresik karena kurang sehat waktu itu. Tapi setelah saya berangkat justru sembuh, ketemu sama anak-anak. Agak sedikit di luar ekspektasi saya karena saya rasa mungkin orientasi mereka akan 100% ke bekerja. Bahkan ketika saya tanya, ada beberapa pertanyaan saya yang masuk ke mereka, hampir setiap anak yang menjawab itu mereka sudah tahu kerjanya mau kemana. Ya mayoritas sama, belum tahu nanti akan bekerja apa atau gimana. Dan yang saya suka di sini adalah kultur wirausaha kencang untuk di region kedua.
Jadi baik di Tuban, baik di Lamongan maupun di Gresik, saya mendapati ada lebih banyak anak dibanding yang berani mengakui kalau dia berwirausaha dibandingkan di Banyuwangi. Saya nggak mengatakan di Banyuwangi lebih sedikit anak yang berwirausaha, karena saya tahu mungkin banyak. Tapi keberanian mereka untuk mengungkapkan waktu itu mungkin masih belum kali ya. Yang di Gresik, Lamongan, Tuban ini jauh lebih banyak. Jadi dari satu sekolah itu saya bisa mendapatkan lebih dari 4-5 orang yang mau mengakui, oh saya ini wirausaha. Bahkan ada beberapa yang menjalankan itu malah sudah mulai SD, gitu, sudah mulai SMP dia udah jalankan usahanya dia, gitu. Itu salah satu gambaran yang saya terima di sana. Nah, yang akhirnya menjadi bahan pertimbangan untuk kita juga di situ, saya mendapati bahkan walaupun di area yang dekat dengan industri ya kan, katakanlah di kota gitu ya, ternyata jendela mereka itu juga masih belum terbuka gitu. Pandangan mereka itu masih belum yang betul-betul luas. Makanya saya mendapatkan diri gimana caranya Cipta Saran Cendekia ini bisa jadi salah satu salah satu tempat buat mereka memperluas wawasan gitu, memperluas pandangan. Kayak hidupnya itu hanya terbatas, oke, aku hanya di Lamongan aja, oke, aku hanya di Gresik aja, atau oke, aku hanya di Tuban aja, padahal ada banyak sekali opsi di luar sana yang bisa diambil. Bahkan mungkin nggak hanya di Lamongan gitu, oke, berarti aku hanya di Mbapat aja, oke, aku hanya di Lamongan mana gitu ya, katakan gitu. Kemudian oke, kalau di Tuban aku berarti hanya di kota gitu, atau mungkin aku hanya di singgahan aja kali ya. Masih ada beberapa yang punya pikiran-pikiran seperti itu gitu. Ya pasti perlu waktu sih kalau itu. Dan di era yang sekarang ini kita nggak bisa memukul rata, kita nggak bisa menyamaratakan bahwasanya sekarang udah era digital, jadi semua orang sudah punya akses dunia dalam genggaman, semua pandangan itu terbuka. Ternyata enggak loh. Dengan kita memegang dunia ini aja kan kita membatasi dunia yang sebelah mana yang mau kita lihat. Mereka menggunakan ini sebagai apa kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu akhirnya jadi salah satu, bukan kendala sebetulnya, tapi jadi salah satu challenge buat kita ketika kita ketemu sama mereka, gimana caranya merubah pola yang ada dalam dirinya untuk ya tadi mengembangkan wawasannya, mengembangkan pandangannya. Kendala nggak ada sih, track kita aman lah ya. Driver kita yang satu itu yang nanti kalau ditonton di videonya itu Pak Sutar itu kayaknya udah Google Map berjalan kali. Itu kita dilepas kemana-mana kalau sama Pak Sutar pasti pulang lah gitu. Pasti ketemu tempatnya, titiknya di mana ya. Terima kasih Pak Sutar ya. Sehat-sehat terus Pak. Gitu. Terus kalau kendala yang lain nggak ada. Saya sama Indra juga aman-aman aja. Di sekolah juga alhamdulillah lancar terus, aman terus. Paling kalau dibilang kendala atau challenge yang pertama ya waktu. Karena untuk keep up waktu di satu hari 3 sekolah itu benar-benar harus kejar-kejaran banget gitu. Apalagi kalau trafiknya nggak enak gitu ya, jalannya betul. Gitu macet ini, nah itu yang ya mungkin cuma itu aja sih. Luar biasa ya, bisa mengatasi dengan baik nih karena sudah berpengalaman nih Pak Alfi. Ya semuanya timnya berpengalaman. Alhamdulillah. Insya Allah. Yang terakhir Pak Alfi, value apa nih yang didapat setelah melakukan roadshow guru tamu di Region 2 nih? Kalau di Region 1 kemarin saya mendapat value begitu banyak. Dan saya merasa di Region 1, dengan melihat Region 1 saya merasa Cipta ini sebetulnya bukan tempat hanya sekedar untuk tempat pelatihan atau tempat magang gitu ya. Jadi kita justru membawa value, menjual value, kita melempar value kepada siapapun yang membutuhkan itu, kita menaikkan itu. Di tempat yang kedua ini saya serasa diingatkan kan. Gitu, bahwasanya ya kita nggak bisa hanya berorientasi pada program. Karena sekencang apapun kita bikin program, yang menerima siap apa enggak, maka kita harus benar-benar melihat ya kita nggak akan bisa memuaskan semua orang ya, kita nggak akan bisa memenuhi kebutuhan semua orang, tapi paling nggak di sini saya dapat value bahwasanya nilai yang saya dapat di sini adalah kita nggak bisa terlalu terburu-buru dalam hal ini, apalagi untuk membangunkan pendidikan dengan kendala yang sering saya sebut bahwasanya bukan COVID-nya yang bermasalah nantinya, tapi post-COVID-nya. Setelah COVID itulah yang kita akan mungkin sampai 4-5 angkatan kita akan merasakan era di mana pendidikan itu akan betul-betul bergerak ini ya, perlahan tapi harus pasti, karena susah. Kamu merasakan sendiri yang datang PKL ke sini, anak-anak sekarang membentuknya, karakternya udah beda. Nah itu yang saya dapat di sini ya. Kita harus bisa jadi mitra buat siapapun, kita harus bisa jadi teman buat siapapun,
culture-nya gimana, latar belakangnya apa, anak-anak itu yang dibutuhkan apa, ya apapun yang mereka cari, minimal kita harus bantu mereka untuk ketemu, untuk kenal siapa sih diri saya sendiri. Oke. Gitu. Ada bocoran nggak Pak Alfi? Kira-kira untuk roadshow berikutnya? Roadshow berikutnya. Nah, di roadshow yang berikutnya ini akhirnya saya ingin sedikit bergeser kembali. Kita selesaikan lagi dari timur. Setelah saya kemarin mencari pembanding, akhirnya saya di area tengah. Untuk roadshow berikutnya, insya Allah di bulan Oktober ya. Jadi di Oktober pertengahan mungkin ya, atau awal atau pertengahan. Saya nanti mungkin kita bisa atur jadwalnya kali teman-teman ya. Rencana saya nanti berarti Situbondo, Jember, Bondowoso, Situbondo. Jadi Jember, Bondowoso, Situbondo. Nah ini buat perhatian juga ya untuk rekan-rekan vokasi semuanya di wilayah Jember, Bondowoso sama Situbondo nih. Ditunggu nanti undangan dari kami ya. Tanggalnya belum ya, nanti kita keluarin. Ada pesan terakhir Pak Alfi buat teman-teman vokasi kita? Ya untuk Bapak Ibu, kemudian adik-adik dari sekolah yang mungkin sudah saya kunjungi kemarin selama di Region 2, saya terima kasih banyak karena sambutan ke kita hangat sekali, kemudian antusiasmenya juga luar biasa, saya sangat senang, dan ya itu memang yang saya cari. Saya nggak perlu tempat yang bagus, saya nggak perlu tempat yang mewah, yang penting saya dapat waktu, dapat kesempatan untuk ketemu sama adik-adik, itu aja cukup, karena disitulah jiwa saya merasa diberi makan, dan disitulah saya merasa perlu memberi makan adik-adik saya dengan wawasan-wawasan yang mungkin kita dapat di sini kan gitu. Jadi terima kasih banyak, mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin nggak berkenan kali ya di hati selama kegiatan kita roadshow, dan bagi rekan-rekan vokasi yang lain terutama yang di SMK ya tunggu kedatangan kami. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah Bapak Ibu sekalian, sekolah teman-teman sekalian, dan saling cerita, saling sharing banyak hal. Tetap semangat ya. Memang kondisi pos pandemik ini kondisi yang berat, semua orang merasakan. Kurikulum kita berubah dengan sangat baiknya sedemikian rupa. Pasti banyak hal baru yang harus kita biasakan, dan itu nggak enak. Hal baru itu nggak akan terasa enak gitu, pasti berat. Tapi ya kita harus bisa, teman. Baik Pak Alfi, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Alfi atas waktunya. Wah, semoga sehat-sehat selalu dan lancar untuk kegiatan roadshow di region berikutnya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah di akhir konten kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru di bidang akuntansi, perpajakan, dan vokasi melalui sosial media kami di Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain di @ciptasaranacendekia. Jangan lupa untuk follow, like, share, and comment. Terima kasih, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Saya Niken Stowijaya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi dalam podcast.